Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebelum kita membahas tentang pergeseran konflik antara tradisionalis modernis ke fundamentalis liberalis, maka kita harus tahu nih apa dari pengertian empat kata tadi. Jadi apa nih Kak Wafik? Tolong jelasin dong. Nah, karena kita berbicara tentang 4 kelompok yang dimana tradisionalis dan modernis, kemudian ada fundamentalis dan liberalisme, kita perlu tahu apa sih sebenarnya keempat kelompok ini. Nah, yang pertama itu adalah kelompok tradisionalis. Nah, kelompok tradisionalis ini adalah kelompok yang dimana mereka itu lebih menekankan kepada adat, yang dimana mereka itu memadukan antara ajaran Islam dan juga budaya lokal. Nah, kemudian ada Islam modernis. Nah, Islam modernis ini mereka itu lebih menekankan pada di mana teks Al-Quran harus sesuai dengan perkembangan zaman, jadi harus menyesuaikan, itu yang modernis. Nah, kemudian ada fundamentalis juga nih Kak. Fundamentalis. Nah, fundamentalis ini mereka itu lebih mengembalikan ke teks awal atau mengembalikan apa yang tertulis dalam ayat Al-Quran, maka itulah ajaran Islam. Nah, kemudian yang terakhir adalah liberalis. Liberalis adalah kelompok yang dimana mereka ini lebih berpikiran bebas. Nah, lebih mengutamakan kebebasan itu. Nah, itu dari definisi dari keempat kelompok tadi. Oh gitu ya Kak. Terus gimana dong? Kok bisa mereka berbeda pendapat dari 4 kelompok ini? Padahal kan mereka sama-sama Islam. Tolong sih Kak jelasin. Nah, untuk akar permasalahan dari kenapa bisa timbul pergeseran konflik dari keempat kelompok ini, yang pertama itu tentang bagaimana mereka itu memandang syariat Islam itu sendiri. Gitu. Nah, yang akhirnya karena perbedaan pendapat ini sehingga menimbulkan hukum tersendiri bagi keempat kelompok ini tadi. Nah, kita ambil contoh tentang penerapan hukum Islam atau penerapan syariat Islam di Aceh. Nah, di mana tentang ada hukum syariat tentang zina, terus judi, kemudian minum minuman khamar. Oh iya Kak, ya kan kalau zina di sana itu dicambuk ya Kak? Iya, itu kan berdasarkan dengan syariat Islam sebagaimana ajaran Islam yang mengajarkan. Nah, dari penerapan hukum syariat di Aceh ini kemudian menuai 4 komentar dari keempat kelompok ini. Nah, di mana yang pertama bagi kelompok tradisionalis. Nah, mereka ini tuh menerima atau mendukung tentang adanya penerapan syariat Islam itu. Namun harus tetap sesuai dengan adat atau yang ada di Indonesia ya Kak? Praktik dari daerah itu sendiri. Nah, kemudian komentar dari kelompok yang modernis, mereka ini mendukung juga, namun mereka itu harus menekankan tentang dari teksnya itu harus disesuaikan dengan realita yang terjadi. Kemudian kalau yang fundamentalis, nah mereka itu tidak menerima. Mohon maaf, potong lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah komentar dari fundamentalis. Nah, kalau kelompok dari fundamentalis ini, mereka itu menerima secara penuh tentang adanya penerapan ajaran syariat itu. Kenapa? Karena tadi seperti di awal sudah dijelaskan bahwa kelompok fundamentalis ini tuh mereka itu mengembalikan ke teks, mengembalikan ke teks asli. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah komentar dari kelompok yang liberalis. Nah, kalau kelompok liberalis ini mereka itu menolak secara mutlak. Mengapa? Karena menurut kelompok ini karena kalau penerapan syariat Islam seperti tadi itu katanya melanggar dari kebebasan manusia itu sendiri. Nah, iya kan Kak, kan kalau liberalis itu pakai kebebasan ya Kak. Iya, benar. Jadi sangat menolak dengan hukum yang ada di Aceh. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana itu Islam tradisionalis, modernis, dan juga fundamentalis, liberalis. Nah, dan saya juga sudah dijelaskan bagaimana itu akar permasalahan dari bagaimana munculnya 4 kelompok ini. Kemudian, berbicara tentang akar konflik atau akar munculnya 4 kelompok ini. Nah,
seperti apa sih atau apa sih yang menjadi penyebab dari pergeseran konflik keempat kelompok ini, mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, nah tadi kan udah dijelaskan dan ada tradisionalis, modernis, dan fundamentalis, liberalis. Nah ini 4 kelompok ini berpasang-pasangan tuh. Nah si tradisionalis itu bertentangan dengan modernis, sedangkan kalau fundamentalis itu bertentangan dengan liberalis. Nah yang pertama ini yang dua kelompok yang bertentangan ini itu awal munculnya itu sebelum kemerdekaan. Awal-awal kemerdekaan. Nah, di situ mereka itu membahas tentang bagaimana penerapan suatu syariat atau suatu hukum itu. Nah, jadi ketika ada hukum syariat, nah dilihatlah apakah dia nanti penerapannya secara tradisionalis. Tradisionalis kan kembali kepada adat atau kepada Al-Quran budaya kan. Nah, kemudian kalau secara modernis berarti mengikuti zaman. Nah, jadi bagaimana caranya syariat itu diterapkan sesuai dengan konsep dari kedua kelompok itu. Nah, kemudian semakin kesini, nah ada kelompok baru yaitu si fundamentalis dan juga liberalis. Nah, jadi kayak mereka itu permasalahannya sudah beralih yang dari tadinya tradisionalis modernis menuju ke fundamentalis liberalis. Nah itu kalau fundamentalis dan liberalis itu membahas tentang bagaimana keluasan atau fleksibilitas itu dari suatu syariat. Nah, jadi di situ dilihat ketika melihat hukum atau suatu syariat, apakah dia harus ketat atau bebas. Nah, kalau ketat itu yang fundamentalis, maksudnya itu memaknainya secara literal, dan juga kalau yang liberalis itu memaknainya secara bebas atau dilihat dari segi sudut pandang manusia yang bebas dan rasional. Nah, jadi pergeseran konflik yaitu yang tadinya hanya membahas tentang bagaimana syariat ini dijalankan menuju yang saat ini, yaitu dengan bagaimana syariat itu bisa fleksibel atau bisa luas. Nah jadi disitulah sekarang pergeserannya sudah semakin ke situ. Jadi itu juga disebabkan karena globalisasi yang ada, dan juga kan zaman sekarang kan lebih modern juga, kemudian lebih globalisasi lagi juga. Itu merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pergeseran konflik itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa terjadinya pergeseran konflik dari tradisionalis modernis menuju ke fundamentalis liberalis ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi cukup sekian ya kali ini. Kami dari kelompok 3. Saya Wafik Nur Aziza. Saya Sahifah Lutfia Zahra dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.